Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harap baik ya. Jadi ini pertemuan pertama kita. Ibu akan mengabsen dulu. Jadi karena ini pertemuan pertama kita, materi kita adalah tentang permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan dan sistem ekonomi. Jadi Ibu akan menjelaskan, pertama-tama Ibu nanti akan menjelaskan dulu tentang kebutuhan manusia, sistem ekonomi dan kelangkaan, lalu permasalahan ekonomi. Setelahnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian satu persatu, lalu Ibu akan menyusun kelompok nanti menjadi 5 kelompok untuk tugas selanjutnya. Dan Ibu akan jelaskan dulu apa itu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia jadi kita itu dulu ya. Kita mau mengenal dulu apa kebutuhan manusia dulu. Jadi kebutuhan manusia itu adalah keinginan manusia terhadap sesuatu barang dan jasa dalam usahanya untuk mempertahankan kehidupannya, di mana pemuasnya dapat bersifat jasmani maupun rohani. Dan keinginan adalah merupakan suatu hal yang ingin kita miliki, namun apabila tidak berhasil mendapatkannya, maka kelangsungan hidup kita sebagai manusia tidak akan terancam. Jadi kebutuhan dan keinginan itu sangat berbeda jauh. Kalau kebutuhan adalah hal yang penting di dalam hidup kita, contohnya seperti pakaian ataupun makanan, tempat tinggal, itu nanti terbagi lagi menjadi 3, akan Ibu jelaskan di penjelasan selanjutnya. Dan keinginan adalah hal yang hanya semata-mata itu hanya hawa nafsu saja. Agar kalian tahu, kebutuhan manusia itu sebenarnya tidak terbatas, baik jumlah maupun macamnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah faktor karena kodrat manusia. Jadi karena kodrat manusia sudah menjadi kodrat manusia kan, mempunyai sifat yang selalu merasa kekurangan, dan semakin meningkatkan sarana yang dimiliki, semakin banyak pula kebutuhan yang dirasakan belum terpenuhi. Dan juga faktor kedua adalah alam dan lingkungan. Struktur alam tempat manusia itu berada mendorong manusia untuk bertindak atau berbuat menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungannya. Selanjutnya tentang faktor lingkungan masyarakat. Jadi tentang lingkungan masyarakat ini merupakan faktor yang dominan ya, sebagai penyebab tidak terbatasnya kebutuhan manusia itu. Dan selanjutnya adalah faktor yang keempat, yaitu faktor perdagangan internasional. Ibu harap kalian catat dan memahami ini ya, karena nanti Ibu akan menanyakan satu persatu seberapa mengertinya kalian dengan apa yang dijelaskan. Perdagangan internasional. Jadi akibat dari pesatnya perdagangan luar negeri atau internasional ini, maka semakin banyaknya barang-barang luar negeri yang masuk ke negeri kita sendiri, yang menyebabkan kebutuhan dalam negeri, baik kebutuhan negara maupun kebutuhan masyarakatnya, meningkat begitu pesat. Jadi yang terakhir adalah kelima faktornya adalah faktor demonstrasi. Sebagaimana akibat faktor demonstrasi ini sebenarnya adalah kelancaran perdagangan internasional ya.
mana bukan hanya barang saja yang masuk ke dalam negeri, namun juga kebudayaannya pun ikut berperan ke dalamnya, yang biasa disebut dengan demonstrasi efek, yaitu sifat atau kebiasaan meniru tingkah laku orang lain atau yang dilihatnya, misalnya mode pakaian, rambut atau sebagai lainnya. Dan juga di sini Ibu akan menjelaskan selanjutnya adalah macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan. Jadi macam-macam kebutuhan ini bisa dibedakan. Yang pertama adalah kebutuhan menurut intensitas kegunaan. Jadi kebutuhan menurut intensitas kegunaan ini adalah terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, ini yang Ibu bilang tadi, yaitu kebutuhan primer. Maksud Ibu kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia yang menginginkan hidup layak. Kata primer kan berasal dari bahasa Latin, yaitu primus, yang berarti pertama. Jadi kebutuhan primer adalah kebutuhan yang pertama atau utama, misalnya seperti makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan juga perumahan. Lalu yang kedua ada lagi kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder ini adalah pertama Ibu akan jelaskan dulu apa itu sekunder. Sekunder berasal dari kata Latin secundus yang artinya kedua. Kebutuhan ini berbeda antara orang satu dengan orang yang lainnya. Misalnya mobil bagi orang yang penghasilannya tinggi merupakan kebutuhan sekunder. Namun bagi orang berpenghasilan rendah itu merupakan barang yang sangat-sangat mewah. Dan juga ini kebutuhan selanjutnya adalah yang ketiga, kebutuhan tersier. Tersier ini berasal dari kata Latin yaitu lertius yang artinya ketiga. Jadi tingkat penuhannya setelah kebutuhan utama dan juga kedua. Lalu keempat ada kebutuhan kuarter. Kebutuhan kuarter merupakan kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi oleh orang-orang tertentu, contohnya perabotan mewah, lukisan mahal, maupun koleksi alat-alat rumah tangga yang mahal. Dan juga selanjutnya adalah kebutuhan menurut waktu pemenuhan. Jadi kebutuhan menurut waktu pemenuhan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kebutuhan di masa sekarang. Jadi kebutuhan di masa sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda, misalnya obat bagi orang yang sakit, makanan bagi anak yang kelaparan. Dan yang kedua adalah kebutuhan di masa yang akan datang, merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan di kemudian hari dan dapat ditunda karena tidak terdesak, contohnya menabung. Dan selanjutnya adalah yang ketiga, kebutuhan menurut sifatnya. Jadi kebutuhannya contohnya adalah jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani ataupun fisik, yaitu menjaga penampilan dan kesehatan, misalnya
dengan berolahraga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, beristirahat yang cukup, dan juga lain-lainnya. Jadi selanjutnya kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan rohani ini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, antara lain beribadah menurut agama yang dianutnya, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan, dan juga menikmati lalu melakukan aktivitas seni dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan menurut subjeknya. Jadi kebutuhan menurut subjeknya ini terbagi lagi kan menjadi 3. Kan Ibu catat ya. Yang pertama adalah ini kebutuhan individual. Jadi kebutuhan individual ini merupakan kebutuhan perseorangan atau secara individu. Kebutuhan ini berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Misalnya seorang sekretaris membutuhkan alat tulis, komputer, telepon, dan lainnya. Sedangkan seorang tukang kayu pastikan membutuhkan gergaji, paku, palu, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau kelompok. Ini Ibu hapus dulu ya. Jadi kebutuhan kolektif atau kelompok ini, kebutuhan ini dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Misalnya jalan, jembatan, rumah sakit, tempat rekreasi, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan menurut sosial budaya. Jadi kebutuhan menurut sosial budaya ini terbagi lagi ya. Yang pertamanya adalah kebutuhan sosial. Jadi kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang timbul karena manusia harus hidup bersama dengan manusia lainnya. Misalnya berpakaian dinas, kendaraan bermotor, dan bersepatu. Yang kedua, kebutuhan psikologis merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan sifat rohani manusia. Misalnya kebutuhan akan rasa aman, dihargai sesama manusia, dan kebutuhan akan ketentraman hati. Ya, setelah Ibu menjelaskan ini, ada lagi beberapa faktor yang mempengaruhi keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ini tadi sudah kalian catat ya, karena nanti setelah Ibu tanya satu-satu ini, Ibu akan kasih tugas untuk kalian. Jadi keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan berbeda-beda sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah sebagai berikut. Jadi ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan alam ini, contoh orang yang tinggal di daerah pegunungan akan memakai pakaian tebal, ataupun orang yang tinggal di tempat yang panas pasti mereka tidak akan memakai pakaian yang terlalu tebal. Mereka mengikuti di mana lingkungan tempat mereka tinggal, bukan? Dan yang kedua yaitu mode. Jadi faktor mode ini ialah yaitu bentuk rumah, pakaian, dan perhiasan disewakan dengan mode yang sedang menjadi kegemaran masyarakat sekarang ini. Jadi contoh mode, kebutuhan mode ini, faktor mode adalah di mana kegemaran masyarakat sekarang ini ya, mengikuti zamannya, seperti rumahnya sudah seperti ini atau cara berpakaian seperti ini. Dan juga yang ketiga adalah peradaban. Faktor peradaban ini adalah pada masa awal kemerdekaan kan orang tidak membutuhkan telepon seluler. Akan tetapi semacam itu sekarang merupakan suatu kebutuhan. Seperti telepon kan kita tidak bisa jauh dari telepon.
maksud saya smartphone ataupun kebutuhan elektronik lainnya. Kita juga pasti membutuhkan laptop. Dan yang selanjutnya adalah adat istiadat. Jadi adat istiadat ini adalah suatu faktor yang pasti sangat berbeda ya di masing-masing daerah, karena itu misalnya contohnya aja ya, upacara perkawinan orang Jawa dengan orang Bali pasti berlainan, orang Dayak dengan orang dengan orang Betawi kan pasti berbeda, pasti sangat jauh berbeda. Dan selanjutnya adalah mata pencaharian. Udah bisa dilihat kan, dari mata pencaharian pun pasti sangat berbeda ini. Misalnya si B, karena pendapatannya meningkat, ia ingin membeli mobil. Ia ingin memenuhi kebutuhan atas barang yang semula tidak terbeli olehnya. Selanjutnya adalah kebiasaan konsumen. Jadi kebiasaan konsumen ini adalah contohnya orang yang di daerah Maluku dan Irian Jaya mempunyai kebiasaan mengkonsumsi sabu. Jadi sabu itu mereka makan ya sebagai lalapan, tapi itu juga ada efek buat ngantuknya. Dan selanjutnya Ibu akan menjelaskan barang atau benda sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia. Yang pertama, jenis-jenis dan kegunaan benda pemuas kebutuhan manusia. Barang atau benda adalah segala sesuatu yang menjadi sarana baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan jasa adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kehidupan manusia yang tidak terwujud. Selanjutnya, alat atau jenis pemenuhan kebutuhan manusia yang merupakan barang dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Jadi ini alat terbagi lagi ya. Yang pertama dilihat dari cara memperolehnya. Yang pertama adalah barang ekonomis. Jadi barang ekonomis yang ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang berwujud. Misalnya yang berwujud, pasti kalian sudah tahu kan, makanan, pakaian, dan perumahan. Dan yang kedua adalah barang ekonomis yang tidak berwujud. Misalnya jasa guru, dan juga dokter, juga satpam. Selanjutnya adalah barang yang non ekonomis atau barang bebas. Jadi merupakan barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah sehingga tidak ada persoalan atau atas tidak memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya, seperti contohnya kan sinar matahari yang ada di luar sana, dan juga angin, udara, oksigen, semuanya. Lalu yang kedua adalah dilihat dari cara pemakaiannya. Yang pertama adalah barang substitusi, yaitu pengganti, benda atau barang yang dapat menggantikan benda-benda lain di dalam penggunaannya. Misalnya beras digantikan dengan jagung, maupun bisa digantikan dengan ubi, singkong. Dan juga yang kedua adalah komplementer, pelengkap. Jadi barang atau benda yang baru mempunyai nilai guna apabila dalam pemakaiannya dipakai bersama. Misalnya jarum dengan benang, itu kan seperti motor kan, pasti motor juga harus perlu diisi minyak biar dia bisa berjalan. Selanjutnya adalah dilihat dari segi sifatnya. Yang pertama, barang bergerak merupakan barang-barang yang karena sifatnya atau karena penentu oleh UU dinyatakan sebagai barang bergerak, seperti kendaraan, binatang karena sifatnya, dan hak-hak terhadap surat berharga karena UU. Jadi yang selanjutnya adalah yang kedua ini, barang tak bergerak dinyatakan sebagai barang tidak bergerak. Misalnya
atau penetapan UU dinyatakan sebagai barang tidak bergerak, misalnya bangunan karena sifatnya dan hak hipotek karena UU. Yang keempat, yang terakhir adalah barang konsumsi, merupakan barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu yang pertama, barang konsumsi tidak tahan lama. Pasti kalian sudah tahu kan, bahan konsumsi tidak tahan lama itu contohnya seperti makanan, minuman, itu kan mudah basi. Dan jadi ibu akan menjelaskan selanjutnya adalah barang konsumsi yang tahan lama. Yaitu misalnya pakaian dapat digunakan lebih dari satu kali, kan bisa dicuci terus dipakai lagi, dan spidol juga bisa digunakan. Ini jika habis tintanya kalian bisa isi ulang kan. Selanjutnya adalah barang produksi. Jadi barang produksi ini terbagi menjadi dua. Contohnya adalah barang produksi tidak tahan lama. Ada yang tahu? Baik, ibu jelaskan ya. Jadi bahan produksi tidak tahan lama ini misalnya adalah bahan mentah ataupun bahan baku, bahan yang belum jadi. Dan kedua adalah barang produksi tahan lama, misalnya cangkul, mesin-mesin, peralatan pabrik dan gedung, bahan kendaraan pun itu sudah bahan yang produksi tahan lama ya. Jadi selanjutnya adalah dari segi pembuatannya. Dari segi pembuatannya ini terbagi lagi ya menjadi tiga, yaitu barang mentah, jadi yang pertama adalah barang mentah, merupakan barang yang sebelumnya tidak bisa digunakan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Misalnya saja biji besi maupun biji karet ya. Selanjutnya yang kedua adalah barang setengah jadi. Jadi barang setengah jadi ini merupakan barang yang bisa digunakan sebagai barang konsumsi akhir maupun sebagai bahan baku produksi, misalnya saja ya benang dan kertas juga. Selanjutnya, ini yang ketiga ya, yaitu barang jadi. Jadi barang jadi ini merupakan barang yang siap digunakan secara langsung. Misalnya saja pakaian, sepatu, tas, seperti kaos kaki ataupun yang lain-lainnya ya, yang bisa langsung digunakan dan dipakai. Jadi ya, selanjutnya ibu akan membahas tentang biaya peluang. Ini pembahasan yang terakhir ya, sebelum ibu bagikan kelompoknya. Pengertian biaya peluang. Biaya peluang adalah sesuatu yang kita keluarkan atau kita korbankan untuk memperoleh suatu biaya. Bisa merupakan pengeluaran berbentuk uang ataupun hal lainnya yang berkaitan langsung dengan uang. Biaya yang berhubungan dengan uang disebut biaya langsung biasanya ya. Dan sebenarnya ibu hanya menjelaskan sampai sini karena waktu kita sudah habis. Jadi anak-anak hanya itu kan yang dapat ibu jelaskan. Jadi nanti ibu bagi jadi 5 kelompok ya, kan kalian ada 15 orang, ibu bagi karena materinya sudah diurutkan dari kelompok 1 bahkan sampai kelompok 5. Nanti pertemuan kedua baru kita presentasikan. Setelah kita presentasikan, kita ulas ulang presentasi dari teman-temannya, dan juga nanti setelah itu baru kita uas ya. Jadi ibu harap semua yang sudah ibu jelaskan hari ini semuanya pada mengerti. Karena jam kita sudah habis, jadi ibu akhiri sampai sini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.